Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahib Bebok 37 channel. Nah, kali ini saya kedapatan motor Honda Beat ya, dengan masalah ini starternya ini nggak kuat ya. Dalam arti kata bukan dari aki ya, bukan dari masalah CDI, dan juga bukan dari masalah dinamo starternya. Dan di sini terlihat jelas ya, dinamo starternya masih baru tuh, penggantian baru, sedangkan mesinnya lihat ya, sudah banyak kebocoran tanahnya ya di sini ya. Kebocoran tanah, kebocoran oli, dan sudah lengket ya, ada tanahnya ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan permasalahan kenapa Honda Beat ini ya, pada saat di starter itu hanya sekali cek dan tidak bisa bergerak lagi ya. Jadi permasalahannya ini ada di bagian mesin sini guys ya. Oke ya, sekarang saya akan coba putar pelan-pelan ya. Nih, perhatikan baik-baik di bagian celah si puli yang bergigi ini ya. Nah, ini ya kipas ini ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah ini ya, nah ini longgar ya, ini posisi longgar ya. Nih. Ya. Nanti ada ketemu yang rapat ya. Nah ya, ini rapat ya tuh. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sorry saya nggak pakai tripod jadi. Nah ya, ini longgar ya. Nanti ketemu lagi yang rapat ya. Nah ini rapat. Nah, oke ya guys ya. Jadi ini permasalahannya ada di bagian kerkas ya. Entah bagian asnya yang goyang atau bengkok ya, entah kerkasnya yang bergeser ya. Nah, jadi permasalahan ini biasanya, permasalahannya biasanya dari cara membuka puli ya, ataupun kipas ini ya, entah diganjel, entah digetok, entah apalagi nggak ngerti ya. Yang penting ini permasalahannya di sini. Jadi buat kalian motor-motor yang kalian alami seperti ini, yang starternya cek gitu ya, biasanya suaranya juga kasar ya, gitu ya. Biasanya putaran ya, pada saat starter berputar itu suaranya enggak langsung seng gitu, tapi mengayun ya, mengayun suaranya ya. Nah, begitu si pion starter itu keluar ya, seperti ini ya, ya keluar ya, untuk memutarkan si kipas ini ya, ataupun pulinya ini tertahan langsung tek. Karena apa? Menekan ya. Nah, jadi seharusnya longgar, jadi tertekan, jadi menekan ya, menekan antara gigi ini. Seharusnya normal aja seperti ini ya. Karena ininya sudah tidak balance, ataupun goyang, ataupun bengkok ya, ataupun bergeser. Jadi pada saat ini berputar dari dinamo starter, ini dinamo starter ya, ini nekan ya, keluar untuk memutarkan si kipas ini. Ternyata begitu set, tertahan langsung ya, menekan, karena ini tidak mulus ya mutarnya, ataupun tidak lancar ya. Jadi di sini permasalahannya bukan dari dinamo starter, ataupun aki, ataupun CDI yang sudah lemah. Jadi permasalahannya ada di bagian kerkas, dan caranya yaitu harus kita bongkar ya, turun mesin semua, dan harus di kalau di bubut itu di center ulang ya, supaya mulus ya, supaya lurus lagi putarannya. Oke, nanti insya Allah saya akan perlihatkan
apakah yang bengkok asnya ataupun kerek asnya yang bergeser ya. Oke ya, itu saja ya, karena ini sudah tengah malam, jadi saya sudahi dulu ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, semoga bermanfaat ya buat kalian yang mengalami masalah motor susah starternya. Biasanya banyak hal ya, bisa dari dinamo, bisa dari aki, bisa dari tombol, bisa dari bermacam-macam. Dan yang ini yang paling terbesar, yang paling terberat, yaitu di bagian kerek asnya yang oleng ya. Nah, ini terlihat jelas guys ya, coba perhatikan baik-baik, ya mutarnya. Nah ya, nah ini rongganya agak terbuka ya. Sayangnya saya nggak hidupkan dulu ya, jadi kalian mungkin nggak percaya ya. Jadi apa-apa, yang penting ini salah satu pelajaran buat semuanya ya, pada saat membuka mur ya. Puli depan ini hati-hati, jangan digetok ataupun diganjal. Tapi kalau diganjal pun harus sesuai ya. Nah, harus hati-hati ya, jangan sampai merusak ataupun membuat masalah di bagian kerkas ini. Oke ya, saya ucapkan sekali lagi itu saja ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys ya, nah ini dia mesin yang semalam yang saya jelaskan ya, tentang masalah di bagian starter ya, yang ada di bagian dalam mesin. Dan ini dia kerek asnya ya. Nah, ini kerek asnya ya. Nah, buat kalian yang belum begitu jelas ya, dan belum mengerti maksudnya ya, kenapa kok bisa oleng ya. Oleng itu bisa dari pergeseran antara bandul yang ini ya, entah bergeser sebelah sini atau yang sebelah sini, saya nggak tahu. Maksudnya bergeser sedikit. Bisa juga dari asnya ya, bisa juga dari asnya oleng ya, ataupun bengkok ya. Untuk perbaikan di bagian olengnya ini ataupun bengkoknya ini tergantung dari tukang bubut ya. Kalau seandainya tukang bubutnya bisa mampu untuk meluruskan kembali, jadi ini bisa kembali normal ya. Tapi kalau untuk ini kita bisa lihat nanti posisinya, nanti didudukan ya di tempat settingannya itu ya, settingan kerkasnya akan diputar-putar ya, dan dilihat nanti di sini ya, apakah bergeser atau tidaknya, nanti baru di setting ulang ataupun biasa disebut di center ya. Oke ya, selanjutnya saya akan ke tukang bubut ya, untuk menyenter bagian kertas ini. Oke.